Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang mengenal Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna dan pelengkap bagi kitab-kitab sebelumnya, serta penjelas dan pembeda antara hak dan yang batil. Nah, di dalam Al-Quran itu memuat petunjuk bagaimana harusnya manusia hidup dan menghadapi masalah tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Al-Quran itu bersifat universal, maksudnya isi atau kandungannya itu mencakup seluruh umat manusia, jadi tidak terbatas untuk umat Islam saja. Berlaku sepanjang masa dan zaman sampai akhir kehidupan. Jadi Al-Quran itu masa berlakunya sampai hari kiamat. Tidak ada masa kadaluarsa. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang dapat membawa manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terakhir, membaca Al-Quran itu termasuk ibadah, apalagi mengajarkan dan mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu kan kitab suci, jadi istimewa, spesial. Maka membaca Al-Quran walaupun satu huruf itu termasuk ibadah, apalagi kita mengajarkan dan mengamalkannya. Selanjutnya, Al-Quran artinya secara bahasa. Ada dua pendapat untuk pengertian Al-Quran. Yang pertama, ada yang berpendapat Al-Quran itu berasal dari Al-Quran, ada hamzahnya, ada alif, dan ada yang berpendapat dari kata Al-Quran tanpa alif. Nah, kalau yang pendapat yang pertama Al-Quran ada alifnya, ini ada lagi pendapat yang berbeda. Nah, yang pertama ada yang berpendapat bahwa Al-Quran ini berasal dari kata bentukan qira'a yang artinya bacaan. Dan ada yang berpendapat bahwa Al-Quran ini berasal dari kata sifat, yaitu al-quru artinya menghimpun. Sedangkan untuk yang Al-Quran tanpa ada alifnya juga berbeda pendapat, ada dua. Yang pertama berasal dari kata korona yang artinya menyertakan, bukan virus corona ya, korona. Nah, yang kedua berasal dari kata qoro'in yang artinya tanda atau penguat. Itu arti Al-Quran secara bahasa, berasal dari bahasa Arab pastinya. Selanjutnya yaitu Al-Quran secara istilah. Ada 3 pendapat yang menjelaskan arti Al-Quran. Yang pertama, Mana Al-Qatan berpendapat bahwa Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan membacanya adalah ibadah. Yang kedua ada dari Al-Jurjani, berpendapat bahwa Al-Quran itu yang diturunkan kepada Rasulullah, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan. Mutawatir artinya itu terus menerus ya, bersambung. Selanjutnya pendapat dari kalangan pakar usul fikih dan bahasa Arab
Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lafaznya mengandung mukjizat, membacanya merupakan ibadah, diturunkan secara mutawatir dan ditulis di mushaf mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi kalau ada yang bertanya mana yang benar, mana yang salah, ini sama-sama pengertian Al-Quran. Jadi tiap orang ada beda pendapat. Itu arti Al-Quran secara istilah. Mau yang lengkap berarti kalangan pakar usul fikih, dan bahasa Arab. Kandungan Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran isi kandungannya itu ada 5. Yang pertama tauhid. Jadi kalau kita mengambil pengertian tauhid itu artinya kita mengesahkan Allah. Jadi dalam Al-Quran itu ada kandungan yang menjelaskan untuk mengesahkan Allah. Itu tauhid. Yang kedua ada janji dan peringatan. Maksudnya di sini dalam Al-Quran itu ada janji bagi orang yang selalu berbuat baik dan peringatan bagi orang yang berbuat dosa. Yang ketiga ada ibadah. Nah, di dalam Al-Quran itu ditentukan ada hukum ibadah yang ditentukan. Biasanya ada puasa ya, misalnya puasa, haji, umroh itu ibadah. Jadi dalam Al-Quran juga dibahas tentang ibadah. Yang keempat, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana caranya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah itu berpedoman dengan Al-Quran terus bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir ada cerita dari umat terdahulu. Nah, dalam Al-Quran juga diceritakan tentang kisah-kisah umat dahulu, kisah ini kaum Lut, kaum Samud. Itu kaum Nabi Musa, Bani Israel juga diceritakan dalam Al-Quran. Demikian pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.